kita udah sampai. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya ke kebun binatang. Oke? Ya, ayo. Aku lihat jerapah. Ada gajah. Wah, adik-adik senang. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan ibadah dulu ya. Kita akan memuji, kita akan memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya siap? Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita lipat tangan semuanya, kita akan berdoa memulai ibadah sekolah minggu kita. Haleluya, Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Jangan lupa bangkit berdiri semuanya. Ikuti gerakan kami di sini ya. Harta yang sesungguhnya ialah Yesus. Haleluya. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, yeah. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir
yang luar biasa. Yesus yang selalu mencintai kehidupan kita. Biarlah saat ini kita semua ingin mengekspresikan betapa kita mencintai Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian ini sama-sama. Tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Kami punya Engkau Yesus yang luar biasa. Engkau Allah yang mencintai kami. Kami bersyukur dan kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan saat ini kami akan dengar lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar sebentar dapat tertanam dalam hati kami, dapat berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap guru-guru yang akan membawakan berita firman-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan ajar kami selalu untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap dan berdoa adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan. Semuanya sehat-sehat dan tetap berbahagia meskipun di rumah saja. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak akan membacakan sebuah ayat ya buat kalian, yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Nah, kakak akan bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus, seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Namanya Stefanus. Karena dia mengasihi Tuhan Yesus, dia penuh dengan Roh Kudus. Satu saat, rasul-rasul mereka berkumpul. Mereka bilang, wah, kita sibuk banget. Kita harus mengurus ini dan itu. Sehingga rasul-rasul memutuskan mereka harus mencari orang-orang yang dapat membantu rasul-rasul ini. Supaya rasul-rasul dapat fokus, dapat konsentrasi memberitakan firman Tuhan. Lalu rasul-rasul berdoa. Dan dipilihlah 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan siap untuk membantu rasul-rasul.
Salah satunya adalah Stefanus. Nah, cerita tentang Stefanus ini terdapat di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kalian bisa baca di situ. Ya, Stefanus dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan hikmat. Wow, luar biasa ya. Tidak hanya itu anak-anak, dia juga terkenal orang yang baik hatinya. Tapi walaupun dia baik hati, ada-ada saja orang yang iri hati kepadanya. Sehingga satu saat Stefanus difitnah. Stefanus dikatakan dia seorang yang menghujat Allah. Padahal tidak demikian ceritanya. Sebenarnya tidak seperti itu. Stefanus ini orang yang mengasihi Tuhan, bahkan suka melayani Tuhan. Tapi ada saja orang yang iri hati dan memfitnah dia. Aduh, jahat ya anak-anak. Nah, setelah itu Stefanus dibawa untuk dihakimi. Stefanus diadili dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yaitu Stefanus sudah menghujat Allah, menghujat bait kudus Tuhan. Sehingga Stefanus diseret pergi keluar kota, dibawa, diseret. Bukan dibawa dengan kereta kuda, apalagi dibawa pakai metro mini. Enggak anak-anak, Stefanus diseret keluar kota dan dilempari batu oleh orang-orang yang iri hati, oleh orang-orang yang jahat hatinya. Tapi firman Tuhan menceritakan tentang Stefanus ini. Apa yang Stefanus lakukan? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, luar biasa. Dalam keadaan Stefanus dirajam, dilempari batu, justru Stefanus melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Kakak bacakan ayat selanjutnya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang orang-orang ini melempari Stefanus, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, ia meninggal. Kasihan ya Stefanus? Memang sih kasihan. Tapi ada hal yang luar biasa anak-anak. Ada hal yang luar biasa. Meskipun di saat-saat terakhir dari hidup Stefanus, Stefanus membuktikan kepada Tuhan bahwa dia seorang yang setia. Dia tetap mengasihi Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kadangkala kita bisa sedih. Di dalam dunia kita akan melihat tidak semua orang baik, tidak semua orang sayang kepada kita. Ada saja orang yang jahat, bisa memfitnah kita, bisa menceritakan hal yang tidak-tidak. Kita tidak pernah melakukan itu, tapi dibilang, nah si Ani misalnya, Mami Ani yang makan kue itu, padahal Ani tidak melakukan hal itu. Mami, Bam mencuri uang Mami, padahal Bam tidak mencuri. Tapi kenyataan-kenyataan itu bisa saja kita alami, bisa saja kita hadapi. Tapi jadilah seperti Stefanus.
Stefanus, dia tidak mau simpan sakit hati. Stefanus tetap penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, semua hal yang menyakitkan bisa saja terjadi, tetapi kita tidak akan sakit hati begitu saja. Justru kita bisa mengampuni, kita bisa tetap mengasihi. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, penuh di dalam kita. Karena itu kakak berdoa dan kakak mengajak adik-adik, mari kita berdoa, kita minta Tuhan Yesus penuhkan saya dengan Roh Kudus. Supaya adik-adik penuh dengan Roh Kudus, adik-adik harus rajin berdoa dan rajin membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, pagi-pagi ketika bangun jangan langsung cari, "Mama, susunya mana?" Bukan begitu ya. Tapi mama atau papa, tolong berdoa, kita berdoa sama-sama. Tolong bacakan aku firman Tuhan. Firman Tuhan didengarkan baik-baik sambil dalam hati berdoa, "Tuhan Yesus, saya ingin penuh dengan Roh Kudus." Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus luar biasa baik. Dia akan memenuhkan adik-adik dengan Roh Kudus. Amin. Ya, seperti Stefanus, dia penuh dengan Roh Kudus. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan hikmat. Dan dia tidak dendam, ya. Dia tidak memelihara sakit hati. Justru ketika dia diseret keluar kota, dia dilempari dengan batu. Pada saat itu, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kakak ingat ada sebuah lagu yang berkata begini, "Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan." Adik-adik, ketika kita mendengar cerita tentang kemuliaan Tuhan, biarlah kita berdoa, "Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan Tuhan." Kemuliaan Tuhan itu lebih indah daripada games yang ada di handphone. Lebih indah daripada semua kesenangan-kesenangan yang ada dalam dunia ini. Adik-adik suka kan ke mall? Adik-adik suka main game? Suka lihat foto-foto atau video-video di handphone kalian? Kakak mau kasih tahu, kemuliaan Tuhan lebih indah lagi daripada itu semua. Karena itu, biarlah adik-adik suka berdoa. Minta kepada Tuhan supaya hatimu terpaut kepada Tuhan. Roh Kudus akan membantu adik-adik. Apalagi kalau Roh Kudus penuh di dalam kita, maka semua yang kita anggap indah pada saat ini, itu akan, itu biasa-biasa saja. Kalau berdoa itu luar biasa, saya bisa merasakan Tuhan Yesus. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin, adik-adik. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan, seperti Stefanus, ketika ada yang menyakiti kita, memfitnah, bahkan mungkin isengnya keterlaluan, kita dapat berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong berkati dia, ampuni Tuhan." Seperti Stefanus dia berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Tuhan akan menolong adik-adik semua. Roh Kudus akan membantu kita. Mungkin ada adik-adik yang berpikir, "Ih, Kak, kok serem banget ya? Jadi seperti Stefanus, penuh Roh Kudus sih penuh Roh Kudus, tapi kok meninggal dilemparin batu?" Adik-adik, mungkin di antara adik-adik ada yang berpikir, "Kenapa sih Stefanus sudah penuh Roh Kudus, tapi meninggal dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu? Apakah Tuhan tidak melindungi dia?" Yang pasti Tuhan sangat-sangat peduli kepada umatnya. Tuhan melindungi Stefanus. Tapi adik-adik, ingat dengan ayat yang tadi kita sudah baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat 35. Apapun yang terjadi,
tetap pegang kepercayaan. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Tetap pegang kepercayaan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada hal-hal yang membuat adik-adik merasa tidak nyaman. Meskipun ada hal-hal yang menyakiti hati adik-adik. Karena firman Tuhan menjanjikan besar upah yang menanti. Yang menanti orang-orang yang tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita tetap mengasihi Tuhan Yesus? Bagaimana caranya supaya kita tetap pegang Tuhan Yesus? Meskipun kita disakiti, meskipun ada hal-hal yang tidak enak terjadi pada kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kakak mau tanya, apakah di antara adik-adik di semester yang lalu saat kalian bersekolah ada yang merasa kurang hikmat? Ada yang tidak bisa menangkap pelajaran? Adik-adik, penuhlah dengan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus, mintalah Tuhan Yesus memenuhkan adik-adik dengan Roh Kudus. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, membuat adik-adik terampil untuk mengerjakan berbagai pekerjaan Tuhan. Adik-adik akan menjadi berkat. Dan lebih dari itu, adik-adik akan memiliki sifat-sifat Tuhan. Salah satunya apa? Mengampuni, tetap mengasihi mereka-mereka yang sudah menyakiti hatimu. Tuhan memberkati kalian semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami mohon tanamkan di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu. Di dalam hati setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah kami menjadi seperti Stefanus, penuh dengan Roh Kudus. Engkau yang akan memampukan kami untuk memiliki hikmat, keterampilan. Engkau juga yang akan memampukan kami untuk tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Engkau akan memampukan kami untuk kami mengampuni serta memberkati mereka yang sudah menganiaya atau yang sudah menyakiti hati kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah di saat kami berdoa, di saat kami menyembah Tuhan, ketika anak-anak kami berdoa bersama-sama orang tua mereka, biarlah mereka, anak-anak ini, dapat melihat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Stefanus melihat kemuliaan Tuhan, biarlah ini boleh kami alami ya Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan. Anak-anak boleh menjadi orang-orang yang pegang teguh firman Tuhan dalam keadaan apapun. Di hari-hari yang jahat ini, anak-anak kami akan tampil beda. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati orang tua yang sudah mendampingi anak-anak saat mereka menyaksikan tayangan ini. Berkati anak-anak kami juga. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Haleluya.